Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Pak Puadi lagi, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Pak Puadi, dalam surat edaran Bawaslu disebutkan Bawaslu mengimbau agar kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan baca pres tidak dilakukan di tempat ibadah. Apakah kemudian Bawaslu melihat ini kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan memang berpotensi di rumah-rumah ibadah? Makanya keluar surat edaran itu. Saya kira begini nih, oleh karena itu ya, saya menekankan semua orang itu paham dan menahan diri saja untuk tidak melakukan apapun dalam bentuk kampanye ya atau citra diri, sebab ini bukan waktunya untuk berkampanye, itu satu. Yang kedua ya, partai politik dan seluruh pemangku kepentingan pemilu ya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Terutama ini kaitannya dengan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan isu politik identitas, ya kan? Kemudian politisasi SARA. Dan ini juga menjadi sebuah kebutuhan untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis. Dan ini terutama di tempat keagamaan ya. Oke Pak Puadi, artinya surat edaran Bawaslu itu keluar karena melihat arahnya Anies Baswedan melakukan kegiatan politik praktis tadi di tempat-tempat ibadah. Makanya surat edaran itu keluar. Lagi-lagi ini kita tidak hanya ditujukan kepada Anies ya. Tapi surat edaran itu spesifik loh soal kegiatan Anies Baswedan di Surabaya. Iya, kalau yang di Surabaya itu yang himbauan itu ya, ini upaya-upaya yang dilakukan pencegahan oleh jajaran kita, terutama pengawas pemilu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, supaya tidak melakukan aktivitas ya politik praktis di tempat keagamaan. Dan ini juga serta juga menciptakan satu kondisi ya yang sejuk, damai gitu kan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah ini juga terutama dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tidak hanya dari sisi hasil namun juga dari sisi proses. Baik, saya mau ke Mas Uki. Mas Uki. Saya boleh ini sedikit. Sebentar, saya ke Mas Uki dulu. Mas Uki, Anda melihat ataupun PSI melihat bahwa surat edaran Bawaslu itu keluar karena ada kekhawatiran kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini dilakukan di rumah-rumah ibadah, di masjid. Ya, sebenarnya kalau dari yang saya lihat sih memang ini adalah bentuk aktivitas politik di rumah ibadah ya. Jadi kami di PSI melihatnya firm ya bahwa ini adalah aktivitas politik di rumah ibadah. Bagian mananya yang ini saya ada beberapa tadi kan poin Bang Adi mengatakan tidak ada ceramah katanya. Ya, tapi satu ada mobilisasi massa. Ya, mobilisasi massa ini ada kendaraan lengkap, kendaraan itu diberi nomor, foto Pak Anies ditempel di sana dan lain-lain. Ada bus, ada minibus, shuttle segala macam dan itu ada di parkiran area aktivitas tersebut terjadi. Berarti di masjid. Ya. Kedua, terdengar pekikan yang luar biasa nyaring dan organize ya, Anies presiden di lingkungan tersebut ya. Lalu yang ketiga ini menjadi semakin bermasalah karena kita sama-sama tahu rekam jejak Pak Anies di Pilkada 2017, sebuah pilkada yang keji, yang kejam, yang memecah belah, yang memenangkan Pak Anies Baswedan. Nah, jadi apa yang terjadi di Surabaya menurut hemat kami adalah sebuah peristiwa yang mencederai kesepakatan bersama, kesepakatan bersama yang tidak saya pikir itu nggak benar ya. Untuk tidak mempolitisasi agama. Kemudian mengatakan begitu, memblame bahwa pilkada DKI itu keji, kejam dan lain sebagainya. Jadi ya udah terima saja bahwa memang ada yang menang, ada yang kalah. Jangan kemudian kita mengatakan perkara bahwa menang kalah itu kemudian membawa ke sana kemari. Saya pikir itu perkara menang dan kalah itu memang adalah hal yang biasa. Kenapa saya bilang kejam? Kenapa saya bilang kejam? Karena di jalanan, di sosial media, narasi bukan peperangan tapi narasi kebencian yang membawa sentimen agama, etnis, itu terjadi di mana-mana. Bahkan beredar video di sana, beredar video di sana. Anak-anak di bawah umur, marching ya sambil orasi, bunuh,
rumah-rumah ibadah. Lalu apakah semua itu Anda alamatkan kepada Anies? Dipenuhi spanduk-spanduk. Saya mau tanya, apakah semua itu Anda alamatkan kepada Anies? Enggak, dijelasin. Karena ini tonton publik. Iya, gitu. Anda kan tadi kan menolak kekejian. Saya sedang menceritakan kekejian. Bukan, gimana? Saya sedang menjawab pertanyaan Anda tadi. Apakah yang saya belum selesai. Lalu Anda alamatkan kepada Anies Baswedan? Spanduk. Saya mau tanya itu aja. Sebentar Bapak-bapak. Enggak. Dia bilang keji, kejam, kemudian ada anak-anak bawa spanduk bilang begitu. Pertanyaan saya, apakah itu semua Anda alamatkan kepada Anies Baswedan? Pertama-tama Anda berarti setuju dulu bahwa terjadi peristiwa yang keji. Ya Saya kan? tidak setuju. Oh ya udah, berarti pertanyaan Anda nggak relevan. Bukan tidak relevan, saya mau tanya. Saya mau tanya. Loh, gimana? Keji. Gimana? Nggak, Kan yang bilang keji kan lu, yang bilang kejam kan Anda. Iya. Lalu kemudian saya tanya, apakah semua adegan-adegan yang Anda sampaikan tadi itu kemudian dialamatkan kepada Anies Baswedan? Lalu kemudian dengan begitu Anda kemudian membawa kepada baca pres sekarang. Saya sejak awal mengatakan bahwa Pilkada 2017 adalah pilkada yang keji. Ya. Tadi Bang Nasir, itu kata saudara. Ya, tadi Bang Nasir keberatan saya mengatakan itu pilkada yang keji, maka saya jelaskan. Ya. Belakangan setelah saya mengatakan itu adalah sebuah pilkada yang keji, saya bilang itu adalah pilkada yang keji yang memenangkan Pak Anies. Ya. Bahwa Pak Anies kemudian dekat dengan tokoh-tokoh ya yang melakukan politisasi agama. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa terhindarkan. Oke, kita kembali nih ke topik adalah kita. fakta. Itu adalah fakta. Oke. Iya tadi, apakah kemudian PSI melihat bahwa ini akan terulang kembali? Ya, saya pikir makanya tadi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bawaslu adalah sesuatu yang sudah tepat dan terukur ya. Karena ini adalah upaya pencegahan tanpa punishment, at least sampai dengan sekarang ya. Sehingga at least sekarang masyarakat bisa tahu, bisa menilai ada potensi ke sana lagi. Ada potensi ke sana lagi. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Oke, silakan Bang Andi. Iya, saya itu yang keji justru yang menyatakan itu. Jadi Ahok itu kalah, ya itu studinya juga ada itu, ya. Jadi itu adalah pengingkaran Ahok terhadap janji-janji Jokowi Ahok oleh kepada masyarakat Jakarta, kaum miskin tuh yang digusur, yang dulu janjinya tidak digusur tuh. Ya. Jadi dan kemudian digusur dan kemudian terjadi perlawanan terhadap Ahok itu. Ada sentimentasi agama, saya nggak katakan tidak ada itu. Dan itu di luar batas kendali Anies itu. Orang memilih itu, bisa nggak kita pilih orang, dia memilih karena persamaan suku. Dia memilih karena persamaan agama, nggak bisa kita larang itu. Nah, ya, kalau apa yang dikatakan oleh Bang Andi ini kan sekedar membenarkan sebentar, tadi Anda nggak saya bantah dari itu. Tidak saya potong. Saya mau katakan, siapa sih yang mempolitisasi agama? Yang mempolitisasi agama dan ayat itu yang mengemukakan surat Al-Maidah pada bukan tempatnya. Dan itu mengatakan bahwa ada perkataan memilih di situ. Dan itu membuat orang marah. Kemudian ada aksi dari kita. Akan terulang lagi. Ada aksi dari kita tergantung konteksnya. Terulang itu apa konteksnya? Kan ada aksi, ada reaksi. Ya. Yang dilakukan oleh orang pada katakanlah 212, 411 itu adalah reaksi kemarahan terhadap mereka tidak terima itu ayat agamanya ditafsirkan sesuai selera orang yang bukan menganut agama itu. Nah itu satu sisi itu, ya satu sisi. Nah yang mana yang keji? Baik. Yang keji itu justru adalah yang mempolitisasi. Saya mau tanya, mempolitisasi orang meninggal, namanya Ibu Hindun, sudah meninggal, itu udah lewat dipolitisasi terus kemudian dibilang politisasi mayat dan padahal yang menguburkan Ibu Hindun itu adalah orang-orang PKS dan Gerindra. Oke. Kita kembali ke jalur topik kita. Silakan Bang Rey. Ini di DKI Jakarta baik PSI maupun Bung Adi mengatakan ada persoalan identitas agama di situ. Itu aja. Soal siapa pelakunya mereka beda-beda. Itu aja kan. Nah kebetulan bulan ini adalah bulan Ibu Hindun meninggal dunia seingat saya ya. Oleh karena itu kita kirim Al-Fatihah kepada beliau untuk mengingatkan kita bahwa beliau adalah korban dari politik di DKI Jakarta. Satu, kita kembali ke tema. Kalau saya membaca surat SMS-nya Bawaslu, ya ini Bawaslu ini memang agak sulit. Nanti kalau nggak ditegur, pasti Bawaslu juga kena. Itu ada gini-gini Bawaslu di mana aja gitu. Termasuk saya yang biasanya keras kalau yang gituan pada Bawaslu. Jadi kalau Bawaslu mengirim surat kepada katakanlah takmir masjid, mengingatkan itu, pada tindakan itu aku masih oke.
Tapi kalau saya baca redaksi dari surat yang berkembang sesuai dengan blastik itu, saya yang sesuai berkembang, saya nggak tahu yang aslinya. Nanti mungkin Pak Puadi bisa menjelaskan. Menurut saya memang ini redaksinya agak berlebihan. Oke, kita berpegang pada surat edarannya saja yang Enggak, dikeluarkan saya berpegang oleh... pada, karena saya nggak punya surat edarannya. Iya, kita sudah punya, karena tadi kan dibantah oleh Bawaslu bahwa Iya, mereka makanya tidak mengeluarkan. kita kan menganalisanya dari sini. Oke. Nah, kan di dalam surat itu dinyatakan surat Bawaslu Jatim nomor sekian tanggal 13 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. Belum kejadian sudah diklaim ada pelanggaran. Jadi SMS blast dengan surat edaran berbeda isinya. Iya, tahu. Makanya itu yang saya nggak tahu. Saya kan mendasarkan diri pada SMS blasting ini. Bahwa Bawaslu mengatakan tidak ada itu informasi baru. Gitu ya. Tapi kalau saya mendasarkan pada dasar ini, aktivitas Bawaslu mengingatkan itu sudah tepat. Dan bukan hanya ke Anies, tentu harus dilakukan kepada semua pihak. Oke, tapi menurut Anda tidak terhindarkan ya bahwa kegiatan setelah itu selesai, Anies kita analisa apa yang berpotensi dilakukan oleh Anies itu bisa dikatakan melanggar, saya lihat dari 3 hal. Kalau misalnya terjadi. Pertama, apakah ada ajakan, entah itu partai atau individu, yang berhubungan dengan aktivitas itu untuk sama-sama datang ke masjid. Kalau tadi klaimnya Mas Uki kan ada. Misalnya dengan mengatakan Anies sholat di sini, yuk kita rame-rame. Itu satu. Itu masuk dalam kategori pelanggaran? Tunggu dulu, ini sifatnya ada 3 saya bilang kan. Yang kedua adalah, apakah di dalam aktivitas itu ada penyampaian sesuatu? Ya, misalnya nggak langsung begitu selesai sholat Jumat nggak langsung pulang, tapi ada orasi-orasi yang orasinya tentu nggak bisa dilihat dari soal apakah yang melakukan ajakan atau tidak gitu. Misalnya dengan mengatakan ini itu gitu, itu punya potensi akan bisa disebut melakukan pelanggaran. Nah yang ketiga adalah soal apakah aktivitas itu kemudian dijadikan oleh Anies sebagai bagian dari dia mencitrakan diri. Gitu. Nah kalau saya lihat misalnya di media sosialnya Bung Anies, aktivitas itu dibuat oleh dia di media sosial. Ketemu dengan jamaah masjid, macam-macam dan seterusnya gitu. 3 akumulasi ini berpotensi menurut saya terjadi pelanggaran terhadap asas, entah itu sosialisasi namanya, entah itu karena itu dilakukan di rumah ibadah. Oke, jadi Anda melihat memang ada potensinya. Ada potensinya. Tapi kalau Anies terbebas dari ini, masyarakat datang yang nggak ada, memang itu masyarakat yang jamaah yang umum di situ, misalnya gitu ya. Kalau ada pengerahan massa, masuk? Iya itu makanya kalau ada tinggal dicari oleh Bawaslu. Ada nggak sih sebetulnya pengerahan massanya? Ada SMS nggak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berhubungan dengan Anies? Entah itu namanya relawan, entah itu pengurus partai, macam-macam gitu ya. Yang kedua, ada nggak pidato-pidato yang bisa ditafsirkan itu adalah bagian dari pencitraan dirinya. Meskipun nggak ada ajakan pilih saya gitu. Dan yang ketiga, apakah aktivitas itu kemudian dimobilisasi dalam kerangka menaikkan citra, dalam hal ini adalah Anies Baswedan gitu. Nah yang ketiga itu saya lihat itu diunggah oleh Anies Baswedan di media sosialnya. Dan kalau itu terus-menerus dilakukan oleh Anies, itu berpotensi disemprit oleh Bawaslu. Dan saya setuju. Karena Anda di sana nih. Jadi yang pertama, tidak ada mobilisasi itu. Dan itu boleh dicek itu sama pengurus masjid di sana itu. Ya, kan kalau gini, kalau ada mobilisasi yang luar biasa, pastilah jumlah orang sholat di sana itu lebih banyak daripada biasanya. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, ini menurut saya Bung Anding tidak harus dijawab. Ini yang saya mengatakan itu kita buat kriteria-kriteria. Iya, maksudnya tidak hanya terjadi di situ. Nanti kalau misalnya terjadi sebagai panduan dalam bayangan saya bagi Bawaslu untuk menyatakan ini tindakan ini sudah masuk kategori melanggar. Karena itu pertanyaan yang Bung Ray sampaikan. Gitu kira-kira ya pertanyaan. Ya tidak usah dijawab dengan kasuistik. Menurut saya harus dijawab karena itu sudah pertanyaan dilontarkan ke publik. Sebab ini kan karena jika yang Anda mengatakan itu. Sebab Bung Andi bisa mengatakan tidak, itu kita mengatakan nanti Bawaslu menemukan 3 indikator. Silakan Bawaslu cek itu makanya kalau Bawaslu tidak menemukannya itu artinya masih aman. Yang kedua, aktivitas itu tidak ada pidato di sana. Nah yang ketiga, kalau soal dipublish di sosial media Anies, kalau kita lihat Twitternya, kita lihat Facebooknya, kita lihat Instagramnya, seluruh kegiatan Anies itu, ya termasuk ketika DKI, semua diupload sama dia, bukan sesuatu yang baru. Itulah yang saya mau katakan Bung Andi. Karena ini berhubungan dengan rumah ibadah, nah di situ persoalannya. Kalau dia ketemu di mana-mana selain rumah ibadah, selain tempat kantor pemerintahan atau pendidikan, ada 2 tempat kan, rumah ibadah dan juga tempat pendidikan. Dia bertemu di pinggir pantai, upload aja.
Tapi rumah ibadah itu ada hukum Masa tersendiri. media sosial Gitu pun. loh. Jadi Televisi juga kemudian menyorotkan kameranya. Iya, Ketika makanya. dia turun tangga, naik tangga, begitu loh. iya makanya ini hukum di rumah ibadah itu ini nggak berhubungan dengan kampanye toh. Ya, yang itu berhubungan dengan penggunaan rumah ibadah untuk kepentingan kampanye. Oke. Iya. Itu hukumnya tuh. Oke. Jadi ada dua di situ. Satu, apakah ada kampanye? Kalau saya sih nggak ada kampanye. Oke. Itu ada Nah, kampanye. yang kedua, apakah ada penggunaan rumah ibadah untuk kepentingan kampanye? Jadi ada Ya. dua hukum di situ. Oke. Saya mau lihat dan saya mau tunjukkan pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini. Ini maknanya apa ini? Apakah tadi menjawab yang disampaikan oleh Bang Rey? Oke, di sini ya. Anies Baswedan bakal calon presiden. Ini tanggal 17 Maret kemarin baru disampaikan. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Jadi secara tidak langsung politik identitas itu tidak terhindarkan kalau menurut Mas Anies. Oke, ada lagi? Satu lagi. Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda. Maka identitas yang terlihat adalah agamanya. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku maupun agama, Bang Nasir. Iya, secara teori begitu. Makanya kita perlu ada pengaturan, begitu loh. Perlu ada kemudian penyelenggara yang mengatur ini agar kemudian politik identitas ini tidak bergesekan, ya. Kemudian tidak berhadap-hadapan. Itu nggak bisa dihindari. Saya pernah baca, ya, salah seorang menulis misalnya di satu harian terkait dengan politik identitas. Dia nggak bisa katakan bahwa bisa dihindari, cuma dia membuat rambu-rambu agar kemudian politik identitas ini tidak memecah belah ya persatuan dan kesatuan bangsa. Diatur. Nah, makanya penyelenggara mengatur itu. Kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya preemptif dan preventif. Ya, mendeteksi dini di mana celah-celah yang kemudian di situ politik identitas bisa subur dan kemudian membuat kemudian perpecahan. Kemudian dilakukan pencegahan lewat peraturan-peraturan, sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi secara teori apa yang dikatakan oleh Mas Anies itu betul nggak bisa dihindari. Oke. Ya, ketika misalnya soal gender ada perempuan ada laki, yang perempuan pasti akan bilang pilihlah perempuan. Oke. Ya, kemudian walaupun juga tidak tertutup kemungkinan laki-laki juga akan memilih perempuan. Oke. Tapi isu-isu seperti itu akan terus ya, Jadi itu akan terjadi ya pada Pilpres Iya, makanya 2024. perlu aturan supaya Oke. tidak terjadi hal-hal yang kemudian memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang Oke, kita Mas harapkan, Uki, gitu. ini mengafirmasi nggak bahwa yang disampaikan oleh Pak Anies ini bahwa politik identitas tidak terhindarkan dan itu akan terjadi lagi nanti perpecahan Ya. tadi. Ya sebenarnya begini ya, apa namanya, dari yang kami tangkap Pak Anies itu sedang berusaha, sedang berupaya untuk mewajarkan, menormalkan politik identitas. Sebenarnya politik identitas ya, di dalam alam demokrasi itu sesuatu yang juga nggak bisa dibilang itu bukan demokratis. Tapi itu adalah demokrasi yang kualitasnya rendah. Gitu. Demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang betul-betul esensial adalah demokrasi. Karena demokrasi ini pada hakikat adalah sebuah instrumen. Oke. Sebuah alat untuk membawa kepada kesejahteraan gitu. Dan bagaimana tadi saya sudah katakan, bagaimana seorang pemimpin bisa membawakan kesejahteraan ketika dia terpilih bukan karena kecakapannya, tapi karena agamanya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lawan dari politik identitas sebenarnya adalah politik gagasan. Gagasan itu adalah asupan pokok dari demokrasi yang berkualitas. Gagasan yang terbaik diadu menang gitu. Dan ketika gagasan yang beradu itu banyak, yang diuntungkan itu masyarakat. Di sanalah perbedaan warna itu menjadi sesuatu untuk dirayakan. Berbeda ketika kita berbicara politik identitas. Perbedaan warna itu menjadi bahan bakar untuk permusuhan. Jadi menurut Anda nanti pada Pilpres 2024 Anies Baswedan akan menggunakan pola yang sama begitu? Saya Soal politik identitas. Ya, kalau saya melihat gejalanya bahwa beliau itu sudah mulai mewajarkan, mulai menganggap normal. Saya pikir itu adalah indikasi ke sana, walaupun saya tidak bisa menyimpulkan itu ya, karena saya nggak pernah juga ngobrol dengan Pak Anies. Oke, silakan Bang Andi jawabannya. Gini ya, ini kan soal kata sama perbuatan aja ini nggak nyambung Uki ini. Jadi kalau Uki misalnya mau bicara politik gagasan, maka yang ditawarkan itu gagasan, bukan mengungkit hal-hal di masa lalu tuh, dan kemudian diangkat terus dalam setiap diskusi. Coba perhatikan Uki ini kalau bicara itu selalu diangkat itu. Nah sekarang misalnya Anies Baswedan pada tanggal 17 Februari di salah satu media nasional ya di koran cetak tuh 17 Februari itu menuliskan
highlight besar pikirannya. Judulnya meluruskan jalan menghadirkan keadilan tuh. Dan itu bisa dibaca. Dan saya belum lihat ada kontestan lain yang memunculkan gagasan dan pikirannya. Itu bentuk gagasan yang disampaikan. Ya harusnya yang kita challenge ini kalau bicara gagasan tuh. Nah, dan kemudian kalau tidak setuju sama ini, munculkan gagasannya. Sehingga tidak kemudian mengorek-ngorek masa lalu yang sudah lewat, yang sumir, itu kemudian dikonstruksi terus tuh. Seperti Uki nih, dikonstruksi terus tuh, dilabelkan terus tuh. Sama dan tidak punya narasi juga. Tapi ini kan ada kekhawatiran bahwa akan terjadi polarisasi. Tidak ada kekhawatiran. Seperti Itu Pilgub cuma DKI karena dukung 2017. Ahok kalah tidak siap. Cuman itu kok. Iya kan, jadi kalau di kampung Itu saya di intinya. Aceh itu disebut dengan banci ruman. Benci ruman itu benci wajah. Pokoknya kalau lihat wajah si A udah benci aja. Padahal apa yang dilakukan si A itu bagus. Dia punya gagasan. Itu yang nggak boleh. Saya pikir Bang Nasir dengan Bang Andi ini karena tidak mampu menjawab substansi dari Apa argumentasi. substansi yang Anda sampaikan gitu loh. Maka yang diserang Enggak, adalah personal. Betul tadi Bung Itu Andi itu adalah ad benar hominem. ya. Itu adalah ad bahwa hominem. selalu mengungkit-ungkit No. masa lalu, bicara ini, bicara itu Kan begitu. kadang-kadang kan kayak Pak Anies sendiri Anda bilang, tahu nggak lihat tentang track politik record identitas? Kan misalnya. secara normatif, Mas Anies itu ingin disampaikan. Secara normatif, Ya. soal kemudian berkualitas atau tidak berkualitas itu tergantung implementasinya. Ya, Dan ya. kemudian bukan Saya hanya mengatakan penyelenggara kecuali saja, kalau tapi Anda ada tidak setuju, masyarakat, kecuali kalau ada Anda tidak tokoh-tokoh setuju masyarakat, bahwa ada ormas di dalamnya. kalau seseorang Jadi dipilih sebenarnya karena untuk agamanya, menghadirkan demokrasi yang berkualitas itu bukan hanya penyelenggara, tapi seluruh pemangku kepentingan juga ikut serta untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas, demokrasi yang berkualitas begitu. Oke, Jadi silakan. bukan soal kemudian kita lihat Sebentar. secara normatif mengatakan begini lalu kita mengatakan bahwa tidak berkualitas. Berkualitas itu kita lihat implementasinya. Ya. Oke. Sebentar sebelum saya ke Bang Rey, saya kasih waktu jadi dulu sedikit. ya saya balik lagi ya ini Bang Nasir dengan Bang Andi ini kan sudah menyerang personal ini argumentasi yang ad hominem. Tapi begini, Tidak ada yang menyerang personal. Maksudnya personal apa yang saya sebut? Oke, sebentar. Sebentar. Tadi kan kita berbicara kualitas misalnya dan saya sudah sejak awal menerangkan bahwa esensi demokrasi sebagai sebuah instrumen dia seyogianya harus membawakan kita rakyat kepada kesejahteraan. Ya. Pak Anies bilang sendiri dengan sangat percaya dirinya lihat rekam jejak, ya kan. Kalau kita melihat rekam jejak, terutama bicara soal kesejahteraan, ya. Di era Pak Anies ini kemiskinan itu meningkat meroket. Bahkan salah satu yang terburuk datanya coba data datanya. 15 tahun. Pada saat Pak Anies dilantik pada tahun 2017, angka kemiskinan di DKI Jakarta itu 3,78%. Kemudian pada saat Pak Anies lengser September 2022, ya karena data terakhir itu September 2022, angka kemiskinan di DKI itu adalah 4,61%. Jadi poinnya apa nih? Poinnya adalah memang di bidang kesejahteraan Pak Anies itu gagal, ya, terutama dalam menanggulangi kemiskinan. Dan inilah yang kita dapat kalau kita memilih seorang pemimpin berdasarkan agamanya, tidak menggunakan asas meritokrasi, tidak menggunakan kualitasnya. Oke, saya nanti mau ke Bang Rey minta tanggapan, tapi saya harus terakhir dulu nih ke Pak Puadi Bawaslu. Pak Puadi, Bawaslu disorot ya karena ada subjektivitas tertentu terhadap Anies Baswedan. Apakah kemudian ke depannya Bawaslu akan juga memberikan himbauan ataupun teguran, pemberitahuan kepada tokoh-tokoh lain? Karena ini kan tokoh-tokoh lain yang juga melakukan dalam tanda kutip kampanye terselubung juga banyak, bukan hanya Anies Baswedan. Pak Puadi. Saya kira ini tidak hanya persoalan Anies secara substansi ya. Saya coba sampaikan bahwa untuk menegakkan regulasi kepemiluan ya, Bawaslu secara konsisten tetap ya akan terus mengawal berbagai terutama prinsip pemilu ya, terutama itu pertama. Kedua memberikan himbauan ya kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga kemurnian pemilu. Dari segala bentuk kaitannya dengan penyimpangan atau juga kecurangan. Kemudian juga Bawaslu sampai saat ini ya secara proaktif, kemudian juga terus memberikan himbauan dan memberikan himbauan kepada partai politik setelah partai politik menjadi peserta pemilu. Ini akan diawasi semua ya, peserta politik, peserta Pemilu 2024 akan diawasi semua oleh Bawaslu. Kita tunggu ketegasannya Bawaslu ini.
ke semuanya. Iya, artinya untuk mengafirmasi keadilan pemilu kita tetap konsisten ya, Oke. konsisten ya mengimbau kepada partai politik ya dan kepada semua warga negara Indonesia untuk juga berkontestan ya dengan cara yang jujur, kemudian juga adil, mendorong suasana yang kondusif. Bawaslu akan adil ya. Saling menghargai tentunya kepada, karena tanggung jawab pemilu berintegritas itu tidak hanya kepada Bawaslu saja, Ya, kepada peserta juga. Yang ada KPU ya, namun juga tanggung jawab semua pihak ya demi tegaknya NKRI. Baik, terima kasih anggota Bawaslu Republik Indonesia Pak Puadi sudah hadir di Political Show malam hari ini, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber dan juga mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.